Beberapa waktu lalu, saya melakukan perjalanan ke Gunung Kidul, sebuah kabupaten yang terletak di bagian tenggara daerah istimewa Yogyakarta, dengan berbagai potensi unggulan pariwisata dan budaya, terutama wisata alam. Untuk menuju ke Gunung Kidul, ada beberapa akses utama yang dapat dilalui, yaitu melalui Patok dari arah kota Yogyakarta. Gunung Kidul memiliki topografi yang berbukit-bukit, dengan bentangan pantai yang luas dan beragam, menyajikan pemandangan alam yang amat menawan. Ini yang menjadi daya tarikku untuk menjajakinya. Di setiap sudut bumi Handayani ini menampilkan berbagai kemajuan pembangunan. Semua dapat dilihat dari perkembangan berbagai sarana dan prasarana umum yang terus dibenahi. Selamat sore Pak Sabto. Selamat sore Mbak Wita. Iya, sudah lama di sini Pak? Baru belum lama. Oh, iya. Lihat udah agak lama. Iya, saya tadi tahu Pak Sabto lagi kunjungan ke sini, jadi saya nyamperin Pak Sabto. Alhamdulillah, Ya, gitu. jadi bisa Iya. sekalian lihat bersama Iya, betul. perkembangan Iya. Gunung Kidul. Baik Pak. Beda ya, 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Iya, Ya, tentunya nggak lepas dari visi misi Bupati yang periode kemarin juga fokus pariwisata, kemudian yang sekarang Pak Naryanto ini juga terwujudnya taraf hidup masyarakat yang bermartabat di tahun 2026. Nah, ada 3 hal besar prioritas beliau dalam kerangka mewujudkan visi misi tersebut. Investasi, kemudian pariwisata menuju kelas dunia, atau kemudian juga ekonomi kerakyatan. Nah, salah satu untuk mendukung itu tentunya infrastruktur ini yang nggak mau harus dilakukan. Nah, salah satu yang menjadi prioritas nasional adalah ini, JJLS ini atau Pansela. Di kita ini sekitar 76 km, Pak. Wow. Dari ujung di yang perbatasan dengan Bantul di Girijati, kemudian sampai ke Rongkop sana. Ini ujung-ujung. Iya. Nah, inilah yang nanti menjadi urat nadi di sektor selatan. Karena ini juga nyambung juga dengan visi misi gubernur. Yogyakarta itu halaman mukanya selatan, bukan utara lagi, selatan. Nah, ini mungkin ini bentuknya salah satunya itu. Sehingga tentunya akan ada bangkitan ekonomi di sepanjang jalan ini dan sekitarnya. Selain wisata tentunya, juga investasi tentu sepanjang jalan ini atau dan sekitarnya juga akan terbuka lebar. Untuk akses transportasi yang mendukung perekonomian yang tadi, ekonomi kerakyatan tadi, ada pertanian, UMKM, pariwisata itu sendiri tentu juga akan terdongkrak ke sana. Infrastruktur itu juga akan sangat penting. Ini selain di sini juga yang nanti tembus di jalan tol yang Jogja Solo, yang dari exit tol di Prambanan, nanti naik dari Breksi itu ke kemudian Tawangalang, Gading,
nanti juga kita koneksikan dengan yang Pansela ini. Ini yang salah satu di sisi infrastrukturnya. 3 rest area yang kita upayakan nanti terbangun. Di ujung di Kelok 18, kemudian sudah ada di Rongkop, dan di tengah ini juga kita upayakan. Karena sekarang itu yang di sekitar Gesing, yang arah ke Gesing, yang di Sekar ini juga sudah crowded. Kalau weekend itu bisa sekitar 50 bis itu di sepanjang jalan. Jadi macet ya? Ya, cukup mengganggu lah. Apalagi kalau nanti ini sudah terkoneksi dari ujung di Jawa Barat sampai Jawa Timur, kan tentu akan ramai sekali. Nah, ini sedang kita upayakan, sedang kita susun grand design juga untuk kawasan pembangunan kawasan pantai selatan. Tentunya juga ini tadi mengkonekkan ataupun mengoptimalkan berbagai sumber daya atau potensi yang ada. Tidak hanya di sisi transport, tapi juga ada pelabuhan, ada rest area, UMKM dan sebagainya. Jadi gimana harapan untuk kedepannya, untuk masa depan Gunung Kidul ini? Tentu kita harapkan taraf hidup masyarakat melalui berbagai program yang ada di OPD dalam kerangka mewujudkan visi misi tadi, ya tadi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang bermartabat, yang harapan kita bersama. Merata tentunya, tidak ada kesenjangan yang signifikan di antar selatan, utara, tengah dan sebagainya. Karena kalau pembangunan tidak ada seperti ini, kemudian di pantai, di utara ini juga sedang kita dorong juga, nanti akan nyentral di tengah saja. Ini kita harapkan bisa merata nanti, ada simpul-simpul yang menghubungkan nanti. Gunung Kidul memiliki populasi penduduk yang cukup tinggi, dengan diikuti indeks pembangunan manusia yang mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk membangun Gunung Kidul menjadi lebih baik melalui pariwisata, investasi, serta ekonomi kerakyatan. Potensi Gunung Kidul menyajikan beragam kekayaan pariwisata dengan 12 kawasan strategis. Usaha pendukung wisata Gunung Kidul secara konsisten terus dilaksanakan. Selain wisata alam, juga melalui pengembangan sektor pertanian, industri, dan event kebudayaan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penyumbang terbesar kontribusi PDRB Gunung Kidul. Yaitu sekitar 23,69% dari total PDRB Gunung Kidul. Kemudian dari sektor industri, saat ini telah tumbuh sejumlah 21.282 industri kecil hingga menengah di Kabupaten Gunung Kidul.
Saya menyempatkan pula mengunjungi Taman Budaya Gunung Kidul. Ini adalah tempat ekspresi budaya di Gunung Kidul. Di sini ada layanan edukasi dan rekreasi publik, serta penyelenggaraan event budaya tahunan berupa pementasan kolosal dalam rangka Hari Jadi Kabupaten, gelar seni, dan pentas seni anak. Sedangkan aktivitas rutin berupa pementasan karawitan dan jogetan Mataram, festival pedalangan, ketoprak, film, teater, tari, geguritan, mocopat, dan lain sebagainya. Oh iya, tak lengkap rasanya jika kunjungan ke suatu daerah tanpa mencicipi kuliner khas dan unggulan di kabupaten tersebut. Yang unik dari kuliner Gunung Kidul adalah walang goreng. Menurut saya, ini seperti udang goreng. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai udang terbang. Ada juga sayur lombok sego abang, dan tibul, menjadi kuliner khas dari kabupaten ini. Sedangkan kuliner unggulan diantaranya soto ayam kampung. Berada di sekitaran Pelayan, khususnya Kelurahan Logandeng. Bakmi Jawa di sekitaran Piaman, Wonosari, dan sekitarnya. Kuliner ini tidak hanya di sini, tapi juga menjadi kuliner pilihan para perantau yang mengadu nasib ke berbagai kota di luar Gunung Kidul. Selain kuliner tradisional tersebut, Gunung Kidul juga menjadi salah satu penghasil coklat di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Perkebunannya terdapat di sebagian besar pekarangan penduduk di wilayah Patuk, sehingga membuka peluang usaha kuliner yang cukup menarik dengan bahan dasar coklat. Kekayaan alam dan kearifan budaya mendorong Kabupaten Gunung Kidul akan terus maju. Dengan daya tarik yang bersaing, mewujudkan harapan untuk Gunung Kidul Handayani.